Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia spoiler manga One Piece chapter 1180 yang begitu singkat dan juga berjudul Omen. Dimana diketahui di spoilernya, Imu benar-benar menggila pada chapter kali ini. Dan diketahui ya, Imu itu muncul di hadapan kelompoknya Zoro dan menyerang Garp untuk membebaskan Summer. Dan diketahui juga di sana, Imu mengayunkan senjatanya dengan kecepatan yang sangat luar biasa hingga tak ada yang bisa melihatnya. Dan itu ya membuat Garp kehilangan jari-jarinya. Tentu saja di sana, Zoro mulai menyerang Imu dan Zoro menyerang dengan teknik King of Hell Onigiri. Tetapi Imu menahan serangan itu dengan ekornya begitu mudah. Lalu kemudiannya, Imu menciptakan api hitam kecil bernama Omen dan melemparkannya ke wajah Zoro yang membuat Zoro terhempas ke tanah dan wajah Zoro berlumuran darah. Dan setelahnya, Imu menghidupkan kembali Summer menggunakan Omen. Lalu pula, Imu menumbuhkan sayap hitam di punggungnya dan terbang ke suatu tempat. Dan diketahui kalau Imu terbang menuju tempatnya Killingham, di mana kemudiannya Imu benar-benar tiba di kelompoknya Sanji. Dan di sana Imu menghidupkan kembali Killingham dan lagi-lagi menggunakan Omen. Dan melihat itu, Sanji menendang Imu, tetapi Imu menahan serangan itu dengan kakinya. Lalu Imu membalas Sanji dengan tendangan berapi hitam yang menyebabkan ledakan di sana yang cukup hebat. Dan apa chapter berakhir dengan konfrontasi antara Imu dan Loki. Yap, itu dia spoiler singkat hari ini. Dan ya, seperti biasa, sebelum kita akhiri, kita akan sedikit membahas poin-poin yang mungkin menarik pada spoiler kali ini ya. Dan benar, beberapa hint yang kita bahas di video sebelumnya itu valid ya, soal Zoro dan Sanji yang diayam-ayami oleh Imu. Dan ternyata soal jari yang kepotong itu adalah jarinya Garp ya. Dan sampai akhirnya Imu berkonfrontasi dengan Loki, itu seharusnya saat ini mereka berdua sama-sama berada di area sekolah Warlus. Dan ya, di sini aku penasaran. Di sini aku bertanya-tanya apakah tubuh Imu ini raksasa atau normal saat menyerang Zoro maupun Sanji. Karena kalau tubuh Imu raksasa, sebrutal apa damage yang terima Zoro apalagi Sanji? Ya, kita harus menunggu detail spoilernya atau raw-nya untuk mengetahui wujud Imu ini bagaimana ukurannya. Kemudian berbicara soal Imu, di sini kita bisa melihat teknik Imu bernama Omen. Secara dasarnya, Imu mengeluarkan api hitam yang dilihat dari serangannya ke Zoro maupun Sanji. Api hitam ini memiliki efek ledakan dan sangat ekstrim. Dan pertanyaannya di sini adalah, apakah pria luka bakar adalah seseorang yang pernah berhadapan langsung dengan Imu sebelumnya? Ya, ini akan jadi suatu pembahasan atau bukan pertanyaan dan juga teori kedepannya terkait soal kekuatan Imu yang mungkin melukai si pria luka bakar ini sampai dapat julukan pria luka bakar. Soalnya sangat masuk akal pria luka bakar ini pernah bentrok dengan Imu karena saat ini si pria luka bakar itu memegang rod poneglyph terakhir, yang itu artinya si pria luka bakar ini tahu soal rod poneglyph dan besar kemungkinan adalah orang yang berdiri di pihak yang berlawanan atau melawan Imu. Nah, selain soal serangan Imu ya, di sini menariknya adalah teknik Omen ini juga digunakan oleh Imu untuk membangkitkan Summer dan Killingham. Yang di sini kita nggak tahu ya bagaimana detailnya hal itu bisa terjadi dan apa sih soal membangkitkan itu. Apakah Killingham dan Summer dibakar untuk menyatu kembali tubuhnya atau bagaimana? Di sini keterangannya hanya revive. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana itu bisa terjadi?
Nah, di video sebelumnya saat kita bahas Hin ya, kita sempat membahas soal Hin yang The First Omen, yang mana kita tahu itu ada filmnya dan merupakan film yang cukup terkenal. Dan diketahui dalam film tersebut menceritakan soal eksperimen membuat bayi dan menghadirkan iblis ke dunia nyata. Apakah teknik Omen ini adalah eksperimen? Dan apakah sekarang kita bisa mengatakan kalau Imu itu powernya campuran dari magic atau sihir dan juga science, artinya alkimia. Imu memiliki power alkimia dan Devil Fruit adalah gabungan makna dari itu. Devil, magic, fruit adalah science. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dan apa minggu depan tidak libur? Selanjutnya ada info menarik nih. Pertama, anime One Piece telah kembali tayang ya, dan saat ini udah masuk di episode keduanya. Dan apa yang menarik? Yang menarik adalah hal-hal yang saat itu masih di manga. Kita kan bertanya-tanya ya, kenapa outfit daripada mereka ini, Nami terutamanya dan yang lainnya, itu sering hilang atau timbul. Seperti pedang yang hilang di chapter ini, di panel lainnya ada. Dan ya gitu deh, hilang timbul ya. Tapi ternyata di animenya kita melihat Nami ini selalu membawa pedangnya alias konsisten. Artinya hal-hal yang kita lihat di manga ini harusnya resmi kesalahan Oda ya. Tapi di sini aku nggak tahu ya apakah ini sudah pernah dikonfirmasi sebelumnya di volume chapternya atau belum, ataukah ternyata ini baru di animenya difixkan. Ya nggak tahu juga. Atau ternyata emang ada plot di sini yang dengan sengaja pihak anime tidak ingin fans menyadarinya. Nggak tahu juga. Siapa yang tahu ya? Tapi setidaknya itu tadi ya, di versi anime, pedang Nami dan hal-hal lainnya yang sebelumnya tampak hilang timbul di manga, itu tetap ada dan konsisten di animenya. Selanjutnya, kalau berbicara soal anime juga, ada kabar baik dari One Piece Remake ya, atau dapat hal baru lah dan news terkini terkait The One Piece Remake yang digarap oleh Wit Studio, dimana kita mendapatkan desain dari Akagami no Sense, dan kalian bisa lihat di sini, dan ya oke-oke aja lah ya. Cuman yang mau kusoroti di sini adalah para elitis One Piece yang bilang lebih baik versi original, better nggak usah ada remake-remakean, fokus aja ke animenya saat ini, dan bla 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 bacotan lainnya ya. Pertama, seperti yang gue bilang tadi, yang garap adalah Wit Studio, jadi tidak ada urusannya dengan Toei dalam proses produksi, sehingga tidak akan membagi fokus dengan animenya yang saat ini ada di Elbaf. Lalu untuk mereka yang terus keluar-keluar lebih baik atau better versi originalnya, stop deh. Maksudku, anime remake kali ini dibuat dengan tujuan terbesarnya adalah menggait fans baru. Dan hal ini sudah pernah diungkapkan oleh pihak dari studionya bahwa mereka akan membuat semodern mungkin anime ini. Dan sebagai contoh ya, kalian tahu Hunter x Hunter. Ini ya, kalau nggak ada versi remake-nya, jujur aja, gua nggak bakal tahu ada series yang satu ini. Dan siapa yang bakal tertarik melihat animasi Hunter x Hunter yang versi originalnya, sementara di waktu yang sama ada anime lain yang better kualitasnya. Tapi karena dibuatnya remake dari Hunter x Hunter, ini menggait fans baru seperti diriku. Bahkan gara-gara anime remake-nya membuatku mulai tertarik dengan manganya. Karena apa? Karena aku penasaran lanjutan ceritanya bagaimana dan seperti apa. Soalnya versi remake itu kan gak sampai tamat dan cuman manga opsi lanjutan ceritanya. Jadi setidaknya fans ketika menikmati versi remake itu udah kecemplung ke series tersebut, dan mereka akan mencari lanjutan ceritanya. Ketika versi remake-nya tamat, fans baru ini akan mencari kelanjutannya di mana ceritanya, sampai akhirnya mulai melirik versi originalnya yang di tahap itu animasinya jauh lebih baik daripada yang di episode-episode awal. Jadi pada intinya ini ya untuk menggait fans baru yang super duper nggak tertarik sama One Piece original di awal-awal episode ataupun semacamnya lah.